Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alif Nuroho dari kelas 10 Elin 2. Di sini saya akan mempresentasikan tata tulis bahasa Indonesia. Di antaranya tanda koma, tanda titik, tanda penghubung, dan tanda titik dua. Mari kita ke pembahasannya. Tata tulis dalam bahasa Indonesia. Penulisan tanda baca. 1. Tanda baca koma. A. Tanda baca koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan suatu kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti sedangkan, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contoh, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. D. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar. Jadi, semua keputusan diserahkan kepada presiden. E. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Yang kedua itu ada tanda titik. Tanda titik di belakang. 1. Kalimat pengirim dan tanggal surat, atau 2. Nama dan alamat penerima surat. Contoh, Jakarta, 1 April 1985. Yang terhormat Saudara Haji Yasir, Jalan Tebet Utara 3F, Jakarta, atau kantor penempatan tenaga, Jalan Cikini 71, Jakarta. Tiga. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, kampung itu berpenduduk 23.555 orang. Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.321 jiwa. 4. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, Anton lahir pada tahun 1972 di Padang. Yang ketiga ada tanda hubung. A. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, berulang-ulang, bermain-main. Yang B. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas. Yang pertama itu hubungan bagian-bagian atau ungkapan, dan kedua penghilangan
bagian-bagian kelompok kata. Contoh, berevolusi 25 ribuan bandingkan dengan berevolusi 25 ribuan. C. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan. Se. Dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke. Dengan angka. Angka dengan an. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata nama jabatan rangkap. Contoh, se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah kedua, tahun 50-an, mem-PHK-an, sinar X. Yang D, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, dismiss, pentacle-an. Yang keempat, tanda titik dua. A. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau perintah. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, meja, kursi, dan lemari. B. Tanda titik dua dipakai 1. Di antara jilid atau nomor dan halaman. 2. Di antara bab dan ayat dalam kitab suci. 3. Di antara dua judul dan anak judul suatu karangan. Serta yang keempat, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contohnya, Tempo 1, Surat Yasin ayat 9, karangan Ali Hakim, Pendidikan Sumber Hidup, sebuah studi sudah terbit. Cokronegoro Sutomo 1968. Cukuplah saudara menghina bahasa persatuan kita. Jakarta, Eresko. Ты засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушкины двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai tata tulis bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan dari saya. Lupa aku. Skip.